Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidatina Zahra dengan NIM 214231141. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang industri keuangan non-bank konvensional dan syariah. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Baik, industri keuangan non-konvensional dan syariah. Di sini ada outline, yaitu pembahasan-pembahasan yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada industri keuangan non-bank, yang kedua asuransi konvensional dan syariah, yang ketiga ada asuransi unit link konvensional dan syariah, yang keempat ada pasar modal konvensional dan syariah, yang kelima sukuk konvensional dan syariah, dan yang keenam reksadana konvensional dan syariah. Baik, yang pertama pengertian industri non-bank. Industri keuangan non-bank adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Jadi, industri non-bank ini adalah industri yang dananya itu dihimpun oleh masyarakat, atau jadi dananya itu dari masyarakat, lalu oleh pihak yang terkait diterbitkan, diinvestasikan, lalu diterbitkan melalui surat berharga. Lalu ada jenis-jenis keuangan non-bank. Yang pertama, pasar modal, yang kedua, koperasi simpan pinjam, yang ketiga, perusahaan asuransi, yang keempat, pegadaian, yang kelima, perusahaan modal ventura, yang keenam, perusahaan anjak piutang, yang ketujuh, finansial teknologi atau vintage, dan yang terakhir adalah pasar uang. Kita masuk ke pembahasan tentang asuransi konvensional dan syariah. Pengertian dari asuransi sendiri adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan pergantian atas resiko kerusakan, kerugian, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi atas peristiwa tidak terduga. Sedangkan asuransi syariah adalah usaha kerja sama saling melindungi dan menolong di antara peserta dalam menghadapi kemungkinan akan terjadinya malapetaka dan bencana. Nah, dalam asuransi syariah, transaksi atau akad yang ada di dalamnya ada 3 macam, yaitu akad tabaru, akad mudharabah, akad wakalah bil ujroh. Penggunaan ketiga akad tersebut bergantung pada model pengelolaan asuransi syariahnya. Nah, secara garis besar, perbedaan dari asuransi konvensional dan syariah ini, mereka ini memiliki tujuan yang sama, tapi dengan unsur atau prinsip yang berbeda. Nah, tujuannya sama, yaitu memberikan pergantian atas resiko-resiko yang terjadi, entah itu dari kerugian atau kematian gitu. Lalu dalam hal transaksinya, kalau misalnya konvensional itu melalui perjanjian, sedangkan syariah itu melalui akad wakalah bil ujroh, tabaru, atau mudharabah. Di sini ada beberapa perbedaan pada sistem asuransi konvensional dan syariah yang lain, yaitu dalam hal prinsipnya, asuransi konvensional prinsipnya adalah jual beli resiko. Sedangkan pada asuransi syariah prinsipnya adalah saling melindungi dan saling tolong-menolong melalui investasi dalam bentuk tabaru atau aset. Lalu, dalam sistem perjanjiannya, asuransi konvensional menggunakan sistem jual beli dengan kejelasan penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, harga, dan persetujuan antara dua belah pihak. Sedangkan untuk asuransi syariah menggunakan sistem perjanjian atau akad tabaru. Yang ketiga, pengawasan dana. Tidak ada badan pengawas khusus untuk asuransi konvensional yang mengatur kegiatan transaksi antara perusahaan asuransi dan nasabah. Berbeda dengan asuransi syariah yang diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, untuk pengawasan dana ini, dalam hal pengawasan dana, asuransi konvensional ini tidak diawasi oleh pihak manapun. Dia cukup berjalan atas kehendak perusahaan asuransi konvensional tersebut aja gitu, karena dia
tidak ada batasan-batasan yang harus yang harus diawasi gitu. Berbeda dengan asuransi syariah, itu ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang mengawasinya, di mana untuk memastikan asuransi tersebut sudah sesuai dengan jalan untuk memastikan asuransi syariah tersebut berjalan sesuai dengan syariat gitu. Nah, untuk dalam hal pengelolaan dananya, dana asuransi konvensional dikelola sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pada asuransi syariah, cara kerjanya adalah dengan mengelompokkan dana tanpa adanya hak milik. Dana yang terkumpul tersebut akan dikelola untuk keuntungan nasabah secara transparan. Intinya kalau dalam hal pengelolaan dana itu, kalau konvensional itu dia cukup berjalan sesuai perjanjian yang ada di awal gitu kan. Ketika memulai transaksi asuransi, melakukan perjanjian kan pasti kalau dalam asuransi konvensional. Nah, udah gitu cukup dijalankan sesuai perjanjian antara pihak asuransi dan yang berasuransi. Berbeda dengan syariah. Kalau syariah itu sifatnya harus transparan gitu. Jadi si pihak yang menaruh asuransi atau nasabah lah ya, dia harus mengetahui dananya itu kemana aja gitu, dipakai untuk apa aja gitu, untuk asuransi dalam hal apa aja, karena sifatnya harus transparan. Lalu asuransi unit link konvensional dan syariah. Unit link merupakan asuransi yang tergolong jenis asuransi non-tradisional. Unit link adalah jenis asuransi yang mengombinasikan dua produk keuangan, yakni asuransi dan produk investasi. Hal tersebut akan memberikan proteksi asuransi jiwa dan memiliki nilai investasi, di mana nilai tersebut tidak dijamin dan dapat berubah tergantung perkembangan pasar modal. Nah, berbeda dengan asuransi pada biasanya, asuransi unit link ini digabung dengan investasi. Jadi ada dua industri keuangan, yaitu asuransi dan investasi. Biasanya kan ketika kita mengajukan asuransi, maka dana tersebut difokuskan kepada asuransi yang kita buat gitu. Sedangkan kalau dalam asuransi unit link nanti dananya itu ada yang ditaruh untuk asuransi dan ada juga yang diinvestasikan. Nah, dari situlah kita bisa ngambil keuntungan. Tapi keuntungannya itu berubah tergantung perkembangan pasar modal sendiri. Perbedaan unit link konvensional dan unit link syariah. Asuransi unit link pada konvensional merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang dapat memberikan dua manfaat sekaligus dalam satu polis, yaitu manfaat perlindungan dan manfaat investasi yang memiliki resiko sesuai dengan dana investasi yang dipilih. Setelah melakukan pembayaran premi, sebagian premi akan dialokasikan manajer investasi untuk dikelola ke berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau instrumen lain sesuai dengan pilihan dana investasi yang dipilih. Lalu, unit link syariah itu adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Dalam asuransi unit link syariah, akad yang digunakan adalah akad tabaru, pengelolaan atas atau manajemen dana tabaru, dan saling menanggung di antara peserta diamanahkan kepada perusahaan asuransi syariah. Jadi, sebenarnya tujuannya sama antara unit link konvensional dan syariah. Namun prinsipnya aja yang berbeda dan proses-prosesnya tentunya kalau syariah harus selalu sesuai dengan syariah. Lalu jenis investasi di asuransi unit link. Yang pertama, dana pasar uang atau dana tunai. Yang kedua, dana obligasi atau dana berpendapatan tetap. Yang ketiga, dana campuran atau manage fund atau balance fund. Yang terakhir adalah dana saham. Lalu pasar modal konvensional dan syariah. Pasar modal merupakan instrumen keuangan sekuritis jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri atau stocks maupun hutang atau bonds. Nah, baik yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, pasar modal merupakan tempat di mana perdagangan antara pelaku usaha pasar modal atau jual beli dilakukan. Namanya juga pasar ya, yang secara global pasar ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli gitu. Nah, bedanya kalau pasar modal ya jual belinya itu bentuknya saham gitu.
Lalu perbedaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Instrumen pasar modal konvensional dapat menjadi sumber pendanaan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kendala perihal pendanaan dalam tujuan untuk mengembangkan usahanya biasanya akan menawarkan diri untuk bergabung ke dalam pasar modal agar bisa memperoleh sumber dana yang bisa dikembangkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Mekanisme transaksi di pasar modal konvensional tidak menetapkan batasan apapun. Arah perputaran uang juga dibuka secara bebas, sehingga konsep bunga pada pasar modal konvensional adalah hal yang pasti ada. Transaksi yang tidak jelas, spekulatif, manipulatif, dan judi juga diizinkan dalam pasar modal konvensional. Serta, saham yang dimiliki dapat bergerak di bidang apapun secara bebas selama mampu memberikan keuntungan. Lalu, jika pada pasar modal syariah, adalah pasar modal yang instrumen-instrumen di dalamnya berprinsipkan syariah. Instrumen-instrumen yang dimaksud adalah landasan akad yang digunakan dalam transaksi dan efek yang diperdagangkan. Instrumen khusus yang ada dalam pasar modal syariah itu adalah yang pertama saham modal syariah, yang pertama saham syariah, yang kedua obligasi syariah atau sukuk, yang ketiga reksadana syariah. Prinsip pasar modal syariah berpegang pada prinsip muamalah dan Islam, yaitu kesukarelaan, kehalalan, tidak mengandung riba, gharar, maisir, serta tidak mengandung hal-hal yang mengharamkan transaksi. Nah, secara garis besar perbedaan dari pasar modal konvensional dan syariah ini terletak pada proses, pendanaannya ya. Kalau misalnya pasar modal konvensional itu dia perusahaan mana aja boleh masuk gitu. Jadi kan kalau pasar modal itu ketika kita misal punya perusahaan, tapi kita nggak punya, banyak modal nih untuk mengembangkan perusahaan. Nah, pasti akan mengajukan kepada pasar modal untuk mendapatkan biaya kan. Nah, kalau dalam pasar modal, konvensional, itu tuh, dananya itu nggak harus disortir gitu. Mau dia, dananya dapat atau nanti dananya ditaruh di perusahaan yang manipulatif, spekulatif, atau dengan berjudi itu tetap diterima. Yang penting itu menghasilkan keuntungan. Nah, beda dengan pasar modal syariah yang harus dengan syariat Islam. Pasti nggak boleh tuh ada unsur-unsur haram. Perusahaan yang dipilih juga pasti perusahaan yang berbasis syariah. Dan asal-usul dananya juga harus sesuai dengan syariah dan halal gitu. Lalu di sini ada sukuk konvensional dan syariah. Dalam konvensional, sukuk itu biasanya disebut juga dengan obligasi. Nah, obligasi atau sukuk merupakan salah satu investasi efek pendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dan risiko yang lebih kecil. Sedangkan obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga yang diterbitkan dan direpresentasikan kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk underlying aset tanpa melupakan penerapan prinsip syariah. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan tentang perbedaan sukuk konvensional dan syariah. Yang pertama, dalam hal aktivitas bisnis, sukuk syariah itu harus berlandaskan prinsip syariah dalam segala aktivitasnya. Penerbitan dapat dilakukan juga oleh penerbit non-syariah, asalkan prosesnya disesuaikan dengan prinsip syariah. Nah, tentunya namanya juga syariah gitu ya. Jadi berarti harus selalu dan sesuai dengan syariah dalam segala aktivitasnya. Namun, pada sukuk ini, nggak harus sukuk itu diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga syariah gitu. Juga boleh penerbitnya itu dari yang non-syariah asalkan prosesnya disesuaikan dengan prinsip syariah. Nah, untuk obligasi sendiri, obligasi konvensional itu tidak dibatasi aktivitas bisnisnya. Nah, lalu dalam sifat instrumennya, sukuk syariah itu sifat instrumen itu sertifikat bukti kepemilikan atau suatu aset, sedangkan kalau obligasi konvensional itu instrumen pernyataan utang. Dalam segi penghasilan, sukuk sukuk syariah itu penghasilan itu dari imbalan bagi hasil dan margin, sedangkan obligasi konvensional itu bunga dan capital gain. Dalam hal jangka waktunya, sukuk itu pendek panjang dan obligasi itu menengah panjang. Perdagangan di pasar sekundernya, kalau sukuk itu penjualan atas kepemilikan aset yang menjadi dasar penerbitan, sedangkan obligasi konvensional itu mencerminkan penjualan atau surat utang. Lalu,
Selanjutnya adalah pembahasan tentang reksadana konvensional dan syariah. Reksadana adalah model investasi dengan cara mengumpulkan dana yang kita miliki untuk dikelola dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, instrumen keuangan lainnya. Reksadana konvensional dikelola berdasarkan prinsip kontrak investasi kolektif dan tidak berdasarkan prinsip syariah dan hanya diawasi oleh OJK. Sementara reksadana syariah pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariat Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS bersama dengan OJK. Lalu di sini ada perbedaan reksadana konvensional dan reksadana syariah. Yang pertama, untuk reksadana konvensional, yang pertama adalah dalam pengelolaannya reksadana konvensional dipegang oleh bank. Reksadana tersebut dapat diinvestasikan dalam semua efek seperti saham, deposito, hingga obligasi. Yang kedua, dalam reksadana konvensional tidak ada istilah pembersihan pendapatan dengan memisahkan yang halal dan haram. Asal sudah sesuai ketentuan investasi dan OJK, maka manajer investasi sudah bisa menjual reksadana konvensional. Lalu yang ketiga, reksadana konvensional berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara penuh. Pengawasan ini disesuaikan dengan mekanisme pasar dan faktor lain yang sesuai dengan kondisi perekonomian. Lalu untuk reksadana syariah, yang pertama pengelolaan produknya itu terdaftar dalam efek syariah. Daftar tersebut diumumkan oleh OJK dengan ketentuan syariah. Prinsip pengelolaannya tidak akan diinvestasikan pada perusahaan yang melanggar prinsip syariah. Yang kedua, proses pembersihan. Pendapatan wajib dilakukan. Dalam hal ini, istilahnya juga dikenal sebagai sebutan cleansing. Proses cleansing berarti memilih apakah semua perusahaan memiliki pendapatan tidak halal atau sebaliknya dalam bisnisnya. Yang ketiga itu Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawas investasi syariah. Dewan Pengawas Syariah ini akan bertanggung jawab dan memastikan pengelolaan reksadana yang harus sesuai prinsip syariah. Nah, secara garis besar itu berarti perbedaan antara reksadana konvensional dan syariah itu terletak yang pertama itu pada pengawasnya ya. Kalau reksadana konvensional itu yang ngawasin ya cuma OJK gitu. Sedangkan kalau syariah ada OJK dan Badan Pengawas Syariah. Nah, kalau reksadana konvensional itu investnya itu boleh kemana aja pada perusahaan apapun gitu. Mau dia haram, mau bersifat negatif, asalkan itu bisa menguntungkan pasti boleh gitu kalau reksadana konvensional. Sedangkan reksadana syariah itu pasti diawasi. Nah, perusahaannya itu harus sesuai syariah, dananya itu harus disortir gitu, apakah itu halal atau haram gitu. Bedanya pasti pada proses filter dana tersebutnya ya. Mungkin cukup sekian. Dan terakhir mungkin kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari industri keuangan ini, industri keuangan non-bank baik dari konvensional ataupun syariah, sebenarnya keseluruhan itu memiliki tujuan yang sama gitu dalam industri-industrinya. Namun tentunya kalau dalam syariah itu harus benar-benar sesuai dengan syariah gitu. Tidak boleh haram, dananya harus halal, harus diketahui kemana-kemananya, dari mananya dana tersebut gitu. Berbeda dengan konvensional yang sifatnya bebas gitu. Jadi siapapun bisa eh, apa siapapun bisa melakukan transaksi pada industri keuangan konvensional gitu. Sedangkan syariah itu lebih ketat pengawasannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pemahaman dari materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.